kuliah manajemen strategi ini adalah dengan bobot 3 SKS diberikan kepada mahasiswa semester 4, dan di sini ada beberapa persyarat mata kuliah dari mulai pengantar bisnis, pengantar manajemen. Untuk deskripsi mata kuliah manajemen strategi ini dengan kode PMC 4G3, mata kuliah ini dirancang untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi berbagai strategi dan keputusan lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian penanggung jawab atau dosen koordinator adalah Dr. Tony Yoyo, dan saya dengan dosen pengampu lainnya Pak Gregorius Widianto, Ibu Pipin Hanita, dan saya sendiri Liana T, SE MCom PhD. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran prodi yang dibebankan mata kuliah adalah sikap dan penguasaan pengetahuan. Jadi mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan untuk penguasaan pengetahuannya, mahasiswa menguasai konsep dasar dan teori utama mengenai proses dan fungsi manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah keterampilan khusus dan keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu merancang, menjalankan, mengontrol, dan mengevaluasi aktivitas strategi fungsi-fungsi manajemen pada tingkatan operasional pada berbagai organisasi bisnis, khususnya industri-industri kreatif, berdasarkan prinsip-prinsip ilmu manajemen untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang tinggi dan baik. Sedangkan keterampilan umumnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis yang kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan yang didapatkan di kelas, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan lainnya adalah dengan mengimplementasikan manajemen strategi teori dengan kasus-kasus yang terjadi di dunia usaha, maka mahasiswa diharapkan mampu untuk mempresentasikan tugas-tugas kelompok bersama rekan-rekan di kelasnya. Nah, untuk daftar referensi yang utama adalah Lawrence, Jack and William, Strategic Management and Business Policy, dan pendukungnya adalah Thomson, Arthur, Strickland, Steiner and George. Untuk referensi bahasa Indonesia oleh Profesor Dr. Sukanto Rekso Hadiprojo dengan judul Manajemen Strategi, dan beberapa referensi lainnya dari jurnal artikel juga untuk mendukung pembelajaran. Kemudian untuk hari ini, perkuliahan pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami gambaran umum secara menyeluruh materi kuliah manajemen strategi, mulai dari definisi, dan kita juga akan membagi kelas ini menjadi kelompok-kelompok diskusi. Nanti akan saya berikan kasus per kasusnya dari setiap kelompok. Nah, di sini akan ada cooperative learning di antara mahasiswa yang lainnya, ada small group discussion, ada contextual learning. Kemudian kita pertama awali dengan menggerakkan kuliah, memberikan contoh secara lisan dan menyelesaikan problem yang diberikan oleh dosen. Oke, kita langsung mulaikan untuk minta tolong di udah ya? Udah dong? Udah, Bu. Ya, mulai ya. Selamat siang semuanya. Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pertemuan pertama mata kuliah pengantar mata kuliah manajemen strategi. Saya bernama Liana SE MCom PhD, yang dosen koordinatornya adalah Dr. Tony Yoyo SPP. Nah, mata kuliah manajemen strategi ini seperti tadi awal saya sampaikan bahwa kita ada satu kontrak perkuliahan antara mahasiswa dengan dosennya, di mana untuk kuliah offline hari ini kita minta untuk mahasiswa berbusana sopan dan pantas,
menggunakan sepatu dan bukan sandal, juga tidak mengenakan kaos oblong, harus bergerak atau minimal memakai boot ya. Nah, dosen yang berhalangan hadir akan memberikan informasi. Nanti kita deliver ke kelas di kelas ini. Saya akan memberikan informasi jika saya ada keperluan lain atau tidak bisa hadir di kelas melalui WA group kelas. Kemudian untuk mahasiswa kita sepakati bahwa keterlambatan adalah 30 menit. Jadi kalau mahasiswa hanya bisa masuk ke kelas dengan minta izin lewat WA group. Jadi janjian misalnya macet atau kondisi emergensi di kelas. Kemudian juga keterlambatan 30 menit atau lebih mahasiswa tidak diperkenankan masuk ya untuk ketertiban proses perkuliahan di dalam kelas. Mahasiswa tidak boleh mengobrol di dalam kelas kecuali kita membicarakan topik materi perkuliahan atau pada saat kita melakukan diskusi, pada saat kita membahas soal kasus. Nah, mahasiswa yang ingin suatu proses belajar mengajar bisa toilet, tapi tidak kembali sampai akhir kelas. Nah, akhir kelas kita akan cek absen kembali satu persatu. Mahasiswa tidak boleh menggunakan HP atau gadget lainnya saat proses perkuliahan. Jadi diminta untuk buat silent mode ya untuk perkuliahannya. Nah, ini kurang lebih sama untuk offline dan online. Nah, kita ada komponen penilaian mahasiswa. Ini yang biasanya umum adalah 100% jumlah keseluruhannya, kehadiran absensi adalah 10%, kemudian tugas mandiri termasuk presentasi kelompok, dan di sini dalam tugas mandiri 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, nah ujian akhir semesternya 40%. Nah, tugas mandiri biasanya saya bagi dua, nilai pribadi dan nilai kelompok 10%. Nanti di dalam sistem organisasi akademik kita akan melihat beberapa komponen nilai kita. Perkuliahan selama 14 kali tetap muka adalah yang pertama adalah tentang definisi, pendahuluan, pembagian kelompok, pencarian ketua kelas. Kemudian yang kedua minggu depan kita bahas mengenai modul manajemen strategi. Yang ketiga, unsur manajemen strategi. Nah, kita mulai dalam diskusi kelompok presentasi. Nanti ya saya berikan di akhir perkuliahan, diberikan masing-masing kelompok, masing-masing kasus yang terjadi belakangan hari ini. Jadi satu kelas ini akan dibagi dalam 6 kelompok. Unsur manajemen strategi, kemudian analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan industri dan pesaing, dan analisis lingkungan internal. Setelah itu kita ada review di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 kita menjalani ujian tengah semester. Setelah itu adalah kita masuk ke dalam inti pokok manajemen strategi, mulai dari formulasi strategi di pertemuan ke-8, pertemuan 9 alternatif strategi dan keunggulan persaingan, pertemuan ke-10 implementasi strategi, pertemuan 11 implementasi strategi yang kedua lanjutannya, dan yang ke-12 sistem evaluasi dan pengendalian strategi perusahaan. Nah, yang ke-13 metode dan sistem pembahasan kasus. Padahal kita kasus sudah mulai di pertemuan ketiga, tapi masing-masing kalian melakukan secara kelompok, nanti kemudian presentasikan beberapa teman akan bertanya. Nah, yang ke-14 adalah review dan persiapan untuk UAS atau kita lakukan kuis untuk penilaian tambahan. Tadi sudah disampaikan tentang beberapa referensi untuk mata kuliah manajemen strategi ini. Kalian sudah di semester 4 sudah perlu untuk analisisnya. Definisi manajemen strategi. Nah, kita mulai dari apa itu manajemen strategi. Selama ini kita belajar dasar-dasar manajemen, tenaga manajemen, tentang bisnis. Nah, di sini sama dengan manajemen bisnis dan ilmu pengetahuan untuk formulasikan atau membuat satu rencana-rencana, kemudian mengimplementasikannya di dalam kasus dalam kondisi tertentu, dan mengevaluasi dari berbagai keputusan lintas fungsi di perusahaan.
yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuan mereka. Kemudian ada kita sering mendengar kata perencanaan strategi. Jadi manajemen strategi dan perencanaan strategi adalah berbeda, tapi perencanaan strategi bagian dari manajemen strategi. Jadi perencanaan strategi itu lebih kepada formulasi strategi perencanaannya. Kemudian kalau manajemen strategi proses semuanya mulai dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Nah di sini di dalam implementasi terkenal dengan manajemen operasional, manajemen operasi, rangkaian kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal sumber daya yang digunakan dalam proses transformasi input menjadi keluaran atau output, seperti di perusahaan manufacture, mulai dari input sumber daya manusia, kita ingat faktor-faktor produksi, ya, mulai dari sumber daya manusia, kemudian finance-nya, kemudian metodenya untuk mencapai suatu keluaran output. Kalau di manufacture produk, tapi di kita di pendidikan jasa pendidikan. Nah, pengelolaan atas rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui adanya pengubahan transformasi input yang tadi menjadi keluaran atau outputnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sebelum kita bagikan kelompok diskusinya, sudah ada? Ya, nanti di pertemuan ketiga harus lebih aktif ya, aplikasinya semua. Nah, tingkatan strategi yang dimaksud di sini, karena kita di awal perkuliahan di pertemuan pertama. Nah, yang strategi fungsional yang paling bawah adalah operasi. Jadi dari beberapa fungsi lintasnya, dari fungsional pengadaan, marketingnya, bisa dari development, dari operasinya, dan dari pemasaran maupun sumber daya manusianya. Kemudian naik ke atas, arah dan cara bersaing. Nah, strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini strategi usaha atau bisnis, strategi perusahaan. Kemudian yang penting adalah strategi corporate. Tadi ada cabang-cabang perusahaan lainnya. Di sini pemilihan bidang usaha, alokasi sumber daya, di sana sudah fokuskan dari ini. Jadi setelah ini kita langsung ambil absen satu persatu ya. Terus kemudian sambil kita kenal dan kita pilih salah satu dan yang kita menjadi ketua kelas di kelas ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti ada beberapa selanjutnya kita akan beri berinteraksi satu sama lain. Selama perang era Jam, GSP ini memberi keringanan tarif atau bahkan bebas biaya masuk untuk produk tertentu dari negara berkembang seperti Indonesia. Namun pada masa Trump, fasilitas ini tidak sepenuhnya aman karena AS sering melakukan evaluasi ulang terhadap negara penerima. Indonesia sempat ditinjau pada isu perdagangan dan akses pasar. Meski begitu, GSP tetap berlaku. Oke, selamat malam semuanya. Workshop yang berulang budaya. Jadi hari ini kita pertemuan ketiga sesuai yang kemarin pada dalam modul manajemen strategi. Dan sekarang mengenai unsur-unsur dari manajemen strategi itu sendiri. Nah, di sini model manajemen strategi secara komprehensif ya. Nah, mulai dari kita lihat di atas ada bisnis, tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan, sedangkan bawahnya adalah mengenai isu internasional, isu global. Nah, di sini mengembangkan pernyataan visi dan misi. Jadi setiap usaha kalau kita datang ke kantor manapun atau ke kampus, kita bisa melihat visi dan misi dari organisasi tersebut. Nah, di sini dan visi-misi itu melakukan audit eksternal dan internal. Di sana kita menetapkan tujuan jangka panjang untuk visi, gambaran ke depannya seperti apa. Kemudian mengevaluasi dan memilih strategi mana yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Sedangkan implementasi strategi isu manajemen, kemudian setelah implementasi kita ada evaluasi, mengukur dan mengevaluasi kinerja, dan ini menjadi satu lingkarannya. Jadi pertama itu kita membuat satu formulasi strategi, membuat satu risetan, kemudian dan membuat implementasi strategi, melakukan implementasi. Setelah itu baru
inovasi. Nah, di sini ada gambarannya secara kerangkanya. Manajemen strategi adalah harapan pemangku kepentingan eksternal, internal, di sini visi misi, di sini arahnya. Jadi ada kalau kita ingat masih analisis SWOT yang kemarin kita bahas adalah di mana ada SWOT adalah masih kira-kira SWOT adalah strength, kekuatan, kemudian W-nya masih ya weaknesses, kelemahannya. Nah itu biasanya kita analisis dari dalam organisasi. Jadi di dalam organisasi kelemahannya misalnya kalau untuk institusi kampus ini kita masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, di tambahan dosen-dosen dan kemudian teknik juga tenaga pendidikan. Tapi strength-nya adalah kampus ini punya keunikan tersendiri dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain yang di sekitar kampus. Nah, eksternal tentu saja O dan G. O-nya dari kata Pauline itu opportunity, kesempatan ya. Oke, siapa namamu Pak Ali? Jason. Kalau T-nya adalah masih ya? Masih ya? Threat, ya, benar threat. Atau ancaman. Siapa yang menjadi ancaman kita? Tentu saja organisasi yang sejenis seperti kampus ini, pendidikan. Jadi ada kompetitif kita seperti universitas yang dekat di sini ada UNIS, terus kemudian ada harga, kemudian ada lagi apa UMN yang sekitar. Nah, arah strategi sasaran harus disesuaikan dengan kondisi dari analisis eksternal dan internal kita. Jadi di sana ada visi-misinya ke depan seperti apa, bagaimana cara mencapainya, kemudian strateginya kita tentukan strateginya. Karena mata kuliahnya manajemen strategi ya. Nah, ada namanya proker atau program kerja kita tuangkan dari misi yang sudah kita bentuk dengan menganalisis kekuatan internal, analisis internal dan eksternal. Nah, di sini kita bagi terkecil lagi menjadi suatu rencana tindakan. Nah, di dalamnya akan membanggakan satu perusahaan di dalam, kemudian yang keluar adalah industrinya. Tadi industri pendidikan. Terus kemudian kalau Pauline kerja di mana? Di PT Karung itu, produksi karung. Nah, karung ini itu bukan? Iya, jadi karung ini untuk beras. Oh, beras. Oke. Nah, berarti industrinya industri karung ya. Terus kemudian kompetitifnya di sekitar mana? Kompetitifnya ya di perusahaan yang sejenis juga mungkin Bu, yang bikin kayak karung untuk makan gitu kan biasanya bahan bakunya sama. Bahan bakunya sama ya, ini sama. Nah, pabriknya kok di mana? Pabriknya masih dekat Simone. Dekat Simone. Tapi di daerah dekat Simone Tangerang sini ada nggak banyak? Setahu saya sih ya. Ada ya. Berarti dia punya S-nya atau strength-nya adalah ya satu tunggal di sekitar ini ya. Oke. Kemudian di industri. Nah, makronya nanti kita yang tadi masih di mata kuliah pengantar bisnis, pengantar manajemen ada namanya lingkungan eksternal. Jadi balik-balik terus semua masa kuliah itu akan saling menyambung ya satu sama lain. Secara garis besar atau lingkungan eksternal makro. Tapi kalau di dalam industri menjadi lingkungan eksternal mikro. Jadi eksternal kemudian internal. Nah, penggambaran ya organisasi dan lingkungan eksternal itu kita bisa lihat yang di tengah-tengah organisasinya dari PT yang bagian industri karung, kalau di sini industri pendidikan, kalau karung industri barang, kalau di sini industri jasa, perbankan, industri jasa juga. Ada yang di tengah organisasi lingkaran yang pertama adalah lingkungan eksternal mikro. Nah, di sini ada pembeli atau konsumen, pelanggan di situ semua ya. Kemudian ada pemasok atau supplier. Berarti kalau karung tadi produksi karung, pemasoknya dari perusahaan resin plastik. Oh, resin plastik untuk karung yang plastik ya. Tidak ada lagi karung boneka kayak dulu jarang ya, kan udah ada ya. Oke, pemasok
terus kemudian pesaing tadi disebutkan tidak ada di lingkungan tanaman, mungkin kota lain ada ya. Nah, produk substitusi selain karung apa sekarang? Nah, substitusi seperti apa? Masih tapi tebal banget. Oh, plastik tapi tebal ya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai pesaing tapi juga merupakan produk substitusi. Oke, Stephanie bisa duduk. Oh, sini atau sini ya? Ya, pulang kerja ya, masih capek ya. Nah, kemudian untuk saing, produksi, pembeli dan pemasok, terus kemudian ada pendatang baru. Kalau di kelas ini pendatang barunya apa? Halo? No. Oke, yang baru datang silakan duduk di depan. Ya, pendatang baru. Nah, pendatang baru itu biasanya orang yang masuk ke dalam industri menjadi pesaing kita. Jadi dulu kampus ini kan belum ada kampus, masih sekolah ya. Terus kemudian dia berkembang menjadi sekolah tinggi. Ada 4 macam sekolah tinggi. Ada akademik, bahasa, terus kemudian sekretaris, terus kemudian STIMIK dan STIE. Waktu itu ya, 4 didukung menjadi universitas. Dia menjadi pesaing, kampus ini dia pesaing bagi kampus yang sudah berdiri lebih dulu. Nah sekarang yang mau lihat kan satu tuh ya tadi ya. Nah nanti kira-kira kalau ada lagi yang membangun itu menjadi pesaing. Jadi tadinya dia sebagai pendatang baru tentunya buat dia, tapi juga sebagai pesaing bagi perusahaan yang sudah ada. Silakan. Ya silakan ya. Kemudian ada stakeholders lainnya. Kira-kira apa stakeholders lainnya di organisasi? Kalau kita kekurangan modal, kita perlu dana tambahan? Iya. Apa itu? Perbankan. Ya. Terus kira-kira apa lagi? Stakeholders lainnya? Tiba-tiba perusahaan kita berkembang pesat. Terus kita kirim ke luar. Menjadi ya eksportir. Eksportir ya. Terus kemudian yang tadi lingkungan eksternal secara mikro. Terus kemudian nanti ada lingkungan yang di luarnya, atau terkenal dengan kalau kita malas menghafal kita mau lihat pestel gitu ya. Jadi analisis pestel lingkungan eksternal makro yang di luar. P-nya dari kata politik, E-nya dari kata ekonomi, S-nya dari kata sosial, T-nya dari kata teknologi, dan L-nya dari kata law atau hukum. Silakan lihat di sini, boleh itu boleh ya. Nah, lingkungan makro tersebut yang eksternal itu politik berpengaruh nggak dalam usaha kita, dalam industri kita? Berpengaruh. Pada saat sibuk pemilihan presiden, orang sibuk ke mana? Melihat media sosial, lihat berita ya. Banyak pegawai juga mungkin pada saat rapat bicaranya banyak melarang bukan pembahasan strategi perusahaan, tapi bisa jadi berbicara tentang politik. Tapi politik yang di sini dimaksud adalah peraturan dari pemerintah juga berpengaruh secara makro, secara tidak langsung. Kalau mikro kan secara langsung tuh. Ya. Kalau ekonomi, kira-kira kita tahu kira-kira kalau ekonomi, kalau kita kirim barang keluar, berarti ada pengaruh apa? Perbedaan? Iya. Terus masalah hasil itu juga berpengaruh. Ekonomi sulit, berpengaruh nggak dengan daya beli masyarakat? Saat ini kan terasa sekali ya. Kemudian apa lagi kira-kira ada yang tahu ekonomi? Dan terus kemudian daya beli, kemudian ya alhamdulillah ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya. Daya beli menurun, terus kemudian banyak tingkat pengangguran saat ini ya. Banyak PHK dilakukan karena efisiensi perusahaannya. Oke, nah untuk sosial budaya berpengaruh tidak? Oke, sekarang produk misalnya LCD ada tidak? Tidak ada, karena berpengaruh sosial sekarang berbeda. Biasanya sekarang orang banyak melakukan nonton dari YouTube, TikTok, IG, Instagram, Twitter masih ramai kan?
media sosial yang mulai agak sepi apa? Facebook gitu ya. Yang paling ramai saat ini Instagram. Dua itu ya platform yang sedang karena sosial budaya apa? Karena kan lebih mudah ya. Istilahnya juga lebih cepat ya. Tapi hati-hati iya. Hati-hati mata dan otak juga ya. Oke. Nah, organisasi berpengaruh nggak dengan produksinya? Berpengaruh, dia harus melakukan satu inovasi. Apa yang menarik ya? Seperti saat ini kan ada kurang Facebook, jadi Facebook harus melakukan lagi inovasi. Atau dia melakukan satu kolaborasi dengan perusahaan lainnya dengan media sosial lain. Kemudian teknologi lagi, kaitan dengan teknologi kemungkinan besar teknologi dari media sosial betul-betul lebih hebat, lebih cepat. Dan saya lihat Instagram makin cepat ya, makin bagus untuk ini. Kemudian kalau itu kan media sosial, kalau pabrik tadi pabrik apa jauh, berarti mesin juga harus mesin yang mulai yang berapa 10 tahun itu harus diganti dengan yang baru. Kalau kita kerja di kantoran, biasanya apa? Teknologi komputer mempercepat juga menjadi alat bantu kita mempercepat pekerjaan seperti printer, kemudian scanning. Jadi satu orang itu sekarang kalau kalian perhatikan mungkin anda nggak kerja di kantor, administrasinya juga, kemudian pelaporannya juga, terus kemudian rapat juga ada nggak? Nah, rapat online itu sekarang berbarengan dengan rapat yang offline. Pernah nggak mengalami itu? That's teknologi ya. Kadang-kadang berpengaruh mempercepat, tapi kita juga harus sadar bahwa sometimes your brain needs to be testing ya. Testing kalau males ya, tunggu juga ya, lumayan ya. Ada environment atau lingkungan, tapi ini kan bagian dari lingkungan eksternal makro perusahaan. Environment lingkungan seperti apa? Ada dengar CSR istilahnya, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ada kira-kira yang tahu kan? Kerja tunggal. Kalau kamu kerja tunggal, ya usahanya apa saja? Apa produknya apa? Ini apa? Keuangannya? Oh, mau ke sana siapa? Ya. Karena dia di taman kan. Ya, buat taman ya. Atau apa lah. Oh, oke ya. CSR itu bagus sekali. Jadi concern perhatian dia terhadap limbah ya. Bagaimana agar tidak mengganggu kesehatan penduduk sekitar ya. Oke, biasanya mereka mengeluarkan uang yang cukup besar yang kadang-kadang bersaing dengan anggaran marketingnya. Terima kasih. Ada lagi Pak ya? Bisa dengan beasiswa, pernah dengar? Beasiswa Jarum. Nah itu bagian juga dari CSR. Nah kalau di kampus kita, BPD, kepengurusannya di atas kita adalah kepengurusan Bundeswehr. Kita ada anak asuh ya, beasiswa untuk orang yang kurang mampu itu dibantu. Jadi mengayomi rumah, tapi juga kita di kampus-kampus nasional itu bagian dari CSR tadi. Nah kemudian legal itu hukum, banyak hal.